Ada yang menarik dari 4 tuntutan yang sempat disuarakan oleh BEM UI. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan penghapusan MBG. Sekilas terdengar masuk akal. Siapa sih yang nggak mau APBN lebih efisien, BBM lebih murah, harga kebutuhan pokok turun, dan anggaran MBM tidak dikorupsi? Tapi setelah saya baca lebih dalam, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipertanyakan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, soal tuduhan pemborosan APBN. Kalau memang pemerintah dianggap boros, pertanyaan sederhananya boros anggaran yang mana? Karena faktanya, pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025 dalam jumlah yang sangat besar melalui berbagai kebijakan penghematan belanja negara. Yang dipangkas tentu bukan program pelayanan masyarakat, melainkan berbagai pengeluaran yang dianggap tidak prioritas. Mulai dari perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar, rapat-rapat tertentu, hingga berbagai biaya operasional yang selama ini sering menjadi sorotan. Artinya, kalau ada tuduhan pemborosan APBN, seharusnya diperjelaskan dengan spesifik. Dan di mana letak pemborosannya, anggaran yang mana, program apa yang dianggap tidak perlu. Karena kritik yang kuat bukan hanya slogan, tetapi juga harus disertai data dan argumentasi yang jelas. Nah, sekarang kita masuk ke tuntutan kedua, turunkan harga BBM. Ini juga menarik, karena ketika masyarakat berbicara soal kenaikan BBM, yang sering menjadi sorotan adalah Pertamax. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan Pertalite dan solar subsidi. Sementara, Pertalite dan solar subsidi memang mendapatkan dukungan anggaran dari negara agar harganya tetap terjangkau. Sedangkan Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan harga minyak dunia. Disinilah muncul pertanyaan, kalau harga BBM non-subsidi ingin diturunkan secara paksa, dari mana sumber dananya? Karena salah satu opsi yang mungkin adalah menambah subsidi. Masalahnya, menambah subsidi berarti menambah beban APBN. Lalu, bukankah pada saat yang sama juga ada tuntutan agar APBN lebih dihemat? Perintah untuk mentok anggaran pemborosan anggaran dari APBN. Kedua itu kita minta untuk menurunkan harga BBM dan juga harga-harga pokok. Di titik ini muncul dilema yang perlu diperjelas. Bagaimana cara menurunkan harga BBM sekaligus mengurangi beban anggaran negara? Kalau ada solusinya tentu menarik untuk didiskusikan. Sekarang kita masuk ke tuntutan ketiga. Turunkan harga kebutuhan pokok. Untuk poin ini, saya kira banyak masyarakat yang setuju. Harga pangan memang menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan langsung oleh rakyat. Ketika harga beras naik, harga cabai naik, atau harga kebutuhan sehari-hari naik, dampaknya langsung terasa di dapur masyarakat. Tetapi, yang perlu dilihat juga adalah apakah pemerintah benar-benar diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena faktanya berbagai program intervensi pangan tetap berjalan, mulai dari penyaluran cadangan beras pemerintah, operasi pasar, bantuan pangan, hingga upaya menjaga ketersediaan stok nasional. Tentu saja masih bisa diperdebatkan apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau belum. Dan tentu saja masih ada masyarakat yang merasa harga pangan belum stabil. Itu kritik yang sah dan perlu didengar. Namun, mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak melakukan apa-apa juga perlu diuji dengan data yang ada. Pada akhirnya, dalam negara demokrasi, mahasiswa berhak mengkritik pemerintah. Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat, mahasiswa juga berhak turun ke jalan. Tapi kritik yang paling kuat bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang paling kuat datanya. Karena semakin besar tuntutan yang diajukan kepada pemerintah, semakin besar pula kebutuhan untuk menjelaskan dasar argumentasinya. Kalau tujuannya memperbaiki negara, maka diskusi yang berbasis fakta dan data akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekadar saling melempar slogan. Nah, sekarang giliran kalian. Dan yang terakhir masuk ke penghapusan soal MBG. Menurut saya, ada salah satu tuntutan demo kemarin yang justru kurang mewakili suara rakyat kecil, yaitu tuntutan menghapus program makan bergizi gratis atau MBG. Kalau ada masalah dalam pelaksanaannya, saya setuju diperbaiki. Kalau ada kebocoran anggaran, saya setuju ditindak. Tapi kenapa yang dihapus justru programnya? Karena yang merasakan manfaat MBG bukan pejabat, melainkan anak-anak sekolah, keluarga kurang mampu, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau ada rumah bocor, yang diperbaiki atapnya, bukan rumahnya yang dibongkar.
Begitu juga MBG, yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya, bukan programnya. Yang lebih anehnya lagi, kenapa kita sibuk memperdebatkan MBG, sementara masalah terbesarnya bangsa ini justru korupsi. Koruptor mencuri uang rakyat hingga triliunan rupiah. Korupsi membuat pembangunan terhambat dan rakyat dirugikan. Kalau Mode mau memperjuangkan rakyat, kenapa tidak fokus mendorong hukum yang lebih berat bagi koruptor dan pemberantasan korupsi yang lebih tegas lagi? Karena bagi rakyat kecil, masalah utamanya bukan anak sekolah yang dapat makanan bergizi. Masalah utamanya adalah uang negara yang terus dicuri oleh koruptor. Tentu setiap kebijakan boleh dikritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun, sebelum mengatasnamakan rakyat, ada satu pertanyaan penting yang perlu dijawab. Rakyat yang mana?